Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leonardo Putra Perdana dari jurusan Magister Pendidikan IPA. Di sini saya akan mempresentasikan bahan tayang, yaitu mengenai ekosistem yang telah saya buat. Baik, jadi ini adalah bahan tayang saya. Yang pertama, di sini ada tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran pada materi ekosistem yang saya buat itu adalah yang pertama, mengkarakteristik satuan-satuan ekosistem. Yang kedua, membedakan komponen-komponen ekosistem. Yang ketiga, menguraikan pola-pola interaksi antar komponen ekosistem. Yang keempat, itu menguraikan konsep saling ketergantungan di antara komponen-komponen ekosistem. Baik, selanjutnya di sini ada sebuah gambar. Ayo, kita lihat gambar ini ya. Baik, kita akan bertanya, atau saya akan bertanya, apa yang kalian pikirkan terkait gambar di samping? Tentu saja gambar di samping ini adalah perkumpulan makhluk hidup ya, perkumpulan hewan-hewan yang sedang berada di lingkungan. Seperti itu. Berarti tentu saja ini adalah sebuah ekosistem. Nah, selanjutnya ada berapa macam ekosistem yang kalian ketahui? Nah, pertanyaan ini itu bisa dijawab juga dari gambar yang ada di samping. Kita lihat dari gambar di samping ini ada ekosistem air, ya seandainya di situ ada air, apa ada ikan di dalamnya. Kemudian ada ekosistem darat, di mana nanti ekosistem darat juga itu ada pembagiannya seperti ada ekosistem gurun, ekosistem padang rumput, dan sebagainya. Jadi kita dapat ketahui bahwasannya ekosistem itu adalah hubungan timbal balik atau interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang dimana untuk membentuk sebuah ekosistem itu harus terdiri atas satuan-satuan ekosistem. Dan juga untuk membentuk sebuah ekosistem harus adanya komponen-komponen di dalamnya. Nah, itu komponen-komponennya itu apa nanti akan dibahas di slide-slide berikutnya. Maka itu disebut dengan ekosistem ketika terdiri dari komponen-komponen ekosistem di dalamnya. Selanjutnya di sini adalah satuan-satuan ekosistem yang membentuk sebuah ekosistem. Yang pertama, di sini ada zebra yang sendirian. Nah, zebra yang sendirian ini disebut dengan individu, seperti itu. Ini adalah satuan ekosistem yang paling sederhana dan yang paling kecil, karena hanya ada satu makhluk hidup. Selanjutnya, yaitu ada zebra yang sudah berkumpul, ya, sudah ramai-ramai. Nah, di mana zebra yang sudah berkumpul ini disebut dengan populasi. Maka disebut dengan populasi zebra. Kalau seandainya ada kuda yang berkumpul atau banteng yang berkumpul, berarti itu populasi kuda, populasi banteng, dan lain sebagainya. Selanjutnya, di sini ada perkumpulan zebra, kemudian bisa ditunjuk ya di sini ada perkumpulan banteng juga. Nah, mungkin di sini ada perkumpulan yang lain yang tidak terlihat di gambar. Nah, perkumpulan-perkumpulan ini yang berada dalam satu tempat itu disebut dengan komunitas seperti itu. Selanjutnya yaitu adalah sebuah ekosistem. Nah, perkumpulan-perkumpulan dari komunitas antara satu dengan yang lainnya, kemudian ada lingkungannya juga yang mencolok ya seperti ini, kemudian ada makhluk tak hidupnya juga, ada komponen ekosistem yang tak hidup seperti itu, maka ini adalah sebuah ekosistem. Nah, dalam hal ini digambar itu adalah ekosistem hutan seperti itu. Kemudian yang paling besar itu adalah perkumpulan antara ekosistem satu dan ekosistem lainnya. Pada gambar di sini bisa kita lihat ada ekosistem darat ya di sini. Ada ekosistem darat, kemudian ada ekosistem laut seperti itu. Nah, perkumpulan-perkumpulan antara ekosistem ini disebut dengan biosfer seperti itu. Jadi itulah satuan-satuan pembentukan ekosistem yang dari paling sederhana atau paling kecil hingga paling besar. Selanjutnya yaitu adalah komponen-komponen ekosistem yang dimana komponen-komponen ekosistem ini berguna untuk membentuk sebuah ekosistem. Yang pertama itu ada abiotik, yang kedua ini ada biotik. Abiotik itu apa? Abiotik itu adalah makhluk tak hidup atau juga bisa kita sebut dengan bukan makhluk hidup.
Selanjutnya, biotik itu adalah makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Nah, kita akan bahas satu persatu bagaimana biotik dan bagaimana biotik. Komponen biotik di sini ada 3 poin, mencakup 3 poin ya. Yang pertama itu adalah produsen. Produsen ini umumnya bersifat autotrof, karena dia sebagai sumber makanan juga pada bagi makhluk hidup khususnya herbivora dan omnivora. Apa contohnya? Contohnya ini adalah berbagai macam tumbuhan yang ada pada di dunia ini ya. Misalnya rumput-rumput liar itu yang dimakan oleh konsumen tingkat 1 ataupun rumput-rumput yang lainnya seperti bayam, kangkung yang bisa kita makan ya. Konsumen, kemudian ada konsumen. Di sini adalah konsumen herbivora, yaitu kambing. Biasanya konsumen herbivora ini berada di konsumen tingkat 1, di mana konsumen-konsumen ini tidak hanya ada tingkat 1, karena ada konsumen tingkat 2 dan lain sebagainya yang memakan daging. Misalnya ada konsumen tingkat 2 itu ada singa yang akan memakan kambing sebagai makanannya, seperti itu. Tetapi kambing tetap disebut dengan konsumen, bukan produsen. Selanjutnya yaitu adalah decomposer, di mana decomposer ini berfungsi untuk mengurai konsumen-konsumen tingkat atas yang sudah mati, atau konsumen yang tingkat 1 tapi yang sudah mati duluan sebelum dimakan oleh konsumen tingkat atas. Nah, biasanya yang menguraikan itu adalah jamur dan bakteri-bakteri yang ada di dalam tanah, seperti itu. Selanjutnya yaitu ada komponen abiotik. Di sini saya mengambil 4 komponen abiotik. Yang pertama itu adalah air, di mana air ini berfungsi untuk kehidupan seluruh makhluk hidup ya. Dari tumbuhan, hewan, bahkan diri kita sendiri pun butuh dengan air. Selanjutnya itu adalah tanah. Tanah sangat dibutuhkan untuk tumbuhan khususnya. Dan untuk manusia juga bisa karena kita tinggal di atas tanah kita, seperti itu ya. Nah, tanah yang subur itu akan memberikan berbagai macam tanaman yang sangat baik, seperti itu. Sehingga tanah yang subur itu bisa memberikan kita makanan yang baik juga tentunya. Selanjutnya itu adalah udara, di mana udara ini berguna untuk pernapasan kita, pernapasan makhluk hidup ya. Hewan, manusia itu bernapas menggunakan udara yaitu oksigen, seperti itu. Selanjutnya cahaya matahari, di mana cahaya matahari ini kita ketahui bahwasannya cahaya matahari itu adalah sumber energi pada kehidupan kita. Selanjutnya yaitu adalah hubungan antara biotik dan abiotik di sini. Yuk kita tonton video berikut untuk mengetahui hubungan antara biotik dan abiotik. Jadi kita akan memperhatikan tayangan berikut. Did you know that living organisms interact with each other and with non-living things in an ecosystem? An ecosystem is made up of both living and non-living things, or what biologists refer to as biotic and abiotic factors. Some examples of living things, or biotic factors, include polar bears, penguins, wolves, foxes, and mosses. Some examples of abiotic factors include rocks, soil, snow, air, temperature, and water. Living organisms interact with other living organisms in an ecosystem. For example, a caterpillar might interact with a leaf or another insect in its environment. A fox might interact with a plant or another animal in its environment. Living things also interact with non-living things in their environment. For example, organisms interact with water, sunlight, air, soil, and rocks. The interaction and dependence that exists between living and non-living things are what make up an ecosystem. Baik, itu adalah video mengenai hubungan ya antara biotik dan abiotik. Jadi, apa yang kalian pikirkan terkait video di atas? Tentu saja kita pikirkan bahwasannya interaksi seperti apa yang terjadi gitu ya antara biotik dan abiotik, bahkan juga bisa antara komponen biotik juga bisa. Kemudian
Membentuk apa hubungan antara biotik dan abiotik pada video tersebut? Nah, ini dapat kita simpulkan bersama-sama bahwasanya hubungan antara biotik dan abiotik itu pada video ini membentuk sebuah ekosistem, yaitu interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.